Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini jam 15.41 waktu Kairo. Kita bersama-sama dapat berkumpul melaksanakan kajian di Instagram Live PWKNWDI Mesir. Bagaimana puasanya kawan-kawan sekalian? Mudah-mudahan lancar, berkah, selalu dapat curahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-6 ini. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang kebersihan hati. Yang mana kebersihan hati merupakan investasi yang paling agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Hati merupakan investasi yang paling agung yang Allah taala telah berikan kepada kita. Yang sepatutnya kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudghah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh seseorang itu terdapat segumpal daging. Yang mana apabila segumpal bagian ini baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan melakukan hal-hal yang baik. Dan sebaliknya, apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuh kita akan rusak. An-Nabi SAW mengajarkan kepada kita sekalian bahwasanya sebagaimana kita ingin dilihat oleh manusia, sebagaimana tempat manusia melihat kita yaitu wajah, kita ingin dilihat dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kotoran di wajah kita, atau apabila ada cacat atau ada luka di wajah kita, maka kita tidak akan pede untuk keluar dari rumah atau keluar ketemu kawan atau teman-teman kita. Sebagaimana itu pula kita harus menjaga hati kita, yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala lihat kepada hati kita terdapat kotoran, akan malu kita. Maka sebagaimana kita malu jasad kita dilihat apabila ada cacat, sebagaimana itu pula bahkan lebih seharusnya kita memberikan concern atau perhatian terhadap hati kita, yang mana disebutkan bahwasanya al-qalb mahal nadharur rabb. Hati kita adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala pandang. Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memandangnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsadikum wa innallaha yanzur ila qulubikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang terhadap apa yang kita pakai, tidak mementingkan dan tidak memberikan perhatian terhadap apa yang kita punya, apa yang kita pakai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat terhadap hati kita. Maka sungguh rugi apabila ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita terdapat di dalam hati kita penyakit ataupun hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang kebersihan hati itu. Beliau mengambil contoh. Beliau bersabda, "Aya'jaz ahadukum an yakuna mithla abi dhamdham
Tidak mampukah di antara kalian seperti Abu Dhamdham? Siapa itu Abu Dhamdham? Beliau adalah orang yang apabila keluar rumah dan beliau tidak mempunyai uang, beliau berkata, "Ya Rabb, al-yawm tasaddaqtu bi'irdi." Ya Allah, hari ini aku bersedekah dengan kehormatanku. Maksudnya apa dengan kehormatan beliau? Beliau bersedekah memaafkan orang-orang yang pada hari itu memaki beliau, mengganggu beliau, menzalimi beliau. Maka beliau bersedekah dengan hal tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan bahwasanya orang yang semacam ini bukan termasuk orang yang lemah, melainkan orang yang mempunyai hati yang bersih, orang-orang yang sangat beruntung. Bahkan diajarkan pula oleh para anbiya wal mursalin, diantaranya Sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alihi afdhalus salahu azkas salam. Beliau mengajarkan doa, yang mana doa tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan Engkau hinakan aku di hari kebangkitan, hari di mana harta, hari di mana keluarga tidak membawa manfaat, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Tadi disebutkan bahwasanya al-qalb mahal nadharur Rabb. Hati itu adalah tempat Allah Subhanahu wa taala memandang kita. Maka sebagaimana wadah, apabila terdapat kotoran di wadah tersebut, mau diisi apapun, mau diisi kebaikan, mau diisi hasanat, tidak akan tampak kecuali wadah tersebut seyogianya harus bersih dulu. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya seharusnya kita takhallid dulu, yaitu membersihkan hati, baru diisi dengan hasanat. Itu disebutkan wa kullu ina'in billadhi fihi yamdahu. Setiap wadah akan memercikkan apa yang ada di dalamnya, apa isinya. Itu juga disebutkan bahwasanya penyakit hati yang paling utama yang dimiliki oleh manusia ada 3 menurut para ulama. Yang pertama adalah al-kibr, menyombongkan. Sombong terhadap apa yang dia punya. Dia merasa apa yang dia punya lebih baik dari apa yang orang lain punya. Dia merasa kedudukan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia di dunia yang fana ini lebih baik di antara orang-orang yang lain. Sombong. Maka orang-orang yang semacam ini akan dilumat, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan, man tawadha rafa'ahu Allah wa man takabbar wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, barang siapa yang merendah diri kepada Allah, hakikatnya Allah akan muliakan, Allah akan tinggikan. Dan barang siapa yang kibir, yang sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan. Dan kawan-kawan sekalian, inilah salah satu penyakit hati, yaitu kibir. Yang kedua adalah hasad, iri terhadap pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk lain. Orang dapat nikmat A, nikmat B, kita yang pegel, kita yang kesel terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya tersebut. Yang mana ini adalah penyakit hati yang seyogianya sangat-sangat merusak hati. Dan kita pun tidak akan tenang menjalankan apapun kegiatan di dunia ini apabila mempunyai sifat hasad tersebut. Yang ketiga, sifat riya. Sifat riya ini merasa lebih baik dari orang lain, yang mana juga termasuk dari 3 sifat yang menurut para ulama paling sering dimiliki dan paling sering menggerogoti hati para manusia. Maka saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ingin dibaguskan penampilan
jasad luar kita, sebegitu pula lah kita harus memberi perhatian terhadap kebersihan dan kebaikan di dalam hati kita. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, di mana setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Allah menebar, Allah meluaskan seluas-luasnya rahmat bagi para hambanya untuk dapat menikmati hasil pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Itu disebutkan man lam yatasaffa fi Ramadan famata yatasaffa. Barang siapa orang yang tidak membersihkan hati, tidak mengambil dengan sebaik-baiknya kesempatan pada bulan yang suci ini untuk membersihkan hati, maka kapan lagi waktu yang lebih baik dari ini? Man lam yatasaffa fi Ramadan famata yatasaffa. Sungguh bulan ini, bulan Ramadan adalah sebaik-baiknya bulan, sebaik-baiknya kesempatan untuk kita membersihkan hati kita. Sungguh rugi bagi kita misalkan kita tidak mengambil kesempatan yang sangat agung ini untuk membersihkan hati kita, yang mana hati itu adalah madar, yaitu fondasi untuk dalam keimanan kita. Akan tetapi di dalam bulan yang suci ini, bulan yang baik ini, bulan di mana Allah menebarkan segala rahmat, segala kasih sayang, segala ampunan, dan ditutup segala pintu-pintu neraka, ada beberapa macam golongan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat segala kenikmatan ini. Nah, siapa mereka? Ada 4 diantaranya. Yang pertama Qati'ur Rahim, yang kedua Aqlu Walidayh, yang ketiga Mudmin Khamar, dan yang keempat Masyahin. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang memutus tali silaturahim. Di dalam bulan suci Ramadan ini, kita dari kemarin juga pembahasannya, para tuan guru sebelumnya disebutkan bahwasanya seyogianya sebaiknya kita memasuki bulan suci Ramadan ini, sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita menyambung tali silaturahim kita. Apabila ada salah-salah kata, apabila ada kesalahan kita terhadap teman kita atau keluarga kita atau kerabat kita, hendaknya kita menyambung tali silaturahim ini. Karena sungguh rugi bahwasanya orang yang memutus tali silaturahim ini akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat rahmatnya. Yang kedua adalah Aqlu Walidayh, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Kita aja yang pertama tadi disebutkan kita dilarang untuk memutus tali silaturahim. Yang kedua lebih dahsyat lagi dan lebih harusnya kita memberikan perhatian kita terhadap hal ini, yaitu adalah kebaktian kita terhadap kedua orang tua kita. Ibu bapak kita minta ridho, kita minta maaf dalam menyambut bulan suci Ramadan ini apabila kita ada salah kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah mudmin khamar, yaitu para pecandu narkoba dan peminum minuman keras. Mereka juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat di bulan yang agung ini. Dan yang keempat adalah musyahin. Musyahin yaitu adalah orang yang memiliki kedengkian dan kebencian terhadap sesama muslim. Ya Allah, wallahi teman-teman sekalian, sungguh rugi kita pada bulan yang agung ini apabila di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam tempat wadah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangannya terhadap 4 hal tersebut. Terdapat 4 hal tersebut. Yang pertama tadi Qati'ur Rahim, Aqlu Walidayh, Mudmin Khamar, dan Masyahin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, membantu kita, memberikan taufik serta hidayah sehingga penyakit-penyakit ini terlepas daripada diri kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berupa hati yang bersih, karena pada hakikatnya orang-orang mukmin yang sejati yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Mungkin pada kesempatan ini hanya sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita
segala macam rahmat, segala macam kemuliaan yang ada di bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan dimatikan kita di dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.